Ya, itulah pemirsa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam orasinya di sidang Senat Terbuka Universitas Kebangsaan Republik Indonesia Sabtu lalu. Lantas, apa kemudian makna peringatan keras sampai ancaman reshuffle yang disampaikan oleh Presiden Prabowo jelang 1 tahun pemerintahannya? Kami akan membahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Pak Rian Nugroho. Selamat malam Pak Rian. Apa malam, kabar? Pak Ken. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Wakil Menteri Desa dan juga Pembangunan Daerah Tertinggal sekaligus politikus Partai Gerindra, Bang Ahmad Riza Patria. Selamat malam Pak Wamen. Bang Riza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Swaib ya. Dan Prof. Rian. Oke, dan juga sambil menunggu bergabung bersama kita di studio, tapi sementara bergabung dulu lewat Zoom ada Prof. Swaib dari Untirta, pengamat politik kita. Selamat malam Prof. Swaib. Ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf masih di perjalanan ke studio. Baik. Dalam waktu dekat sampai. Ya, kita tunggu kedatangannya Prof. Swaib. Tapi Pak Wamen, kita ingin tahu apa kemudian yang menjadi alasan peringatan tegas hingga ancaman reshuffle dari Presiden Prabowo ini disampaikan jelang 1 tahun pemerintahannya? Ya, saya kira sangat jelas ya bahwa Pak Prabowo itu adalah pemimpin yang jujur, yang tegas, yang pro rakyat. Kemudian juga pemerintahan beliau selama ini sangat terasa ya, pemerintahan yang tegas, efektif, dan juga pemerintahan yang sangat anti korupsi. Di samping itu, sebagaimana yang kami kenal beliau selama 18 tahun, adalah orang yang ingin selalu memberikan yang terbaik. Kemudian juga selalu ingin memberikan yang terbanyak. Tidak ingin setengah-setengah, tidak ingin sebagian-sebagian, selalu saja program-programnya diperuntukkan bagi seluruh masyarakat bangsa. Dan juga selain itu, yang tidak kalah penting adalah selalu ingin yang tercepat. Jadi ada 3T. Saya menyebutnya 3T. Apa itu, Bang Riza? 3T itu artinya terbaik, terbanyak, dan tercepat. Pak Prabowo selalu ingin memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat bangsa. Program-program terbaik yang dibuat, disusun, direncanakan, dan direalisasikan, diwujudkan. Kemudian juga tidak tanggung-tanggung, tidak buat program sebagian-sebagian, Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, atau Oke, baik. Baik, sepertinya ada sedikit gangguan komunikasi dengan Bang Ahmad Riza Patria. Kita nanti akan sambung kembali. Tapi Pak Rian, bagaimana kemudian publik memaknai pesan atau apa, ultimatum yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Sabtu kemarin? Jadi publik melihat dari 3 kacamata. Apakah pernyataan ini bersifat lateral? Lateral itu artinya langsung dilaksanakan. Kedua adalah moral, berupa sebuah himbauan, warning, tapi tidak langsung mengena kepada tujuannya, hanya untuk memberikan kisi-kisi. Tapi yang ketiga nih, yang kalau bisa jangan terjadi. Nanti ada yang anggap juga retorikal. Jadi di antara 3 perspektif ini, masyarakat mengharapkan presiden itu pada yang pertama tadi. Jadi betul-betul konsisten apa yang beliau sampaikan itu memang dilaksanakan. Dan ini memang bisa difahami karena nih Pak Prabowo ini gemes gitu loh, kok nggak lari-lari gitu loh. Beliau kemarin juga katakan bahwa ini banyak S3 kan, kok nggak lari gitu ya. Ini Bapak ini mau ngajak lari, tapi yang diajak lari ini kayaknya menggemaskan gitu. Jadi sebenarnya publik apakah juga berharap ada pembaruan lewat reshuffle yang dilakukan? Maksudnya itu seperti apa Pak Rian? Iya, bahkan kalau perlu ini besok kan 1 tahun ke Pak Prabowo jadi presiden kan, publik mengharapkan reshuffle karena masyarakat kita tuh sudah pandai loh. Kita membangun Indonesia sejak 45 sampai 2025 ini, pendidikan kita hasilnya adalah masyarakat yang pandai. Jadi masyarakat tahu mana yang nggak mampu, mana yang mampu, atau mana kompeten, mana nggak kompeten. Nah, saya kira presiden tahu, tinggal masyarakat support ini. Jadi menurut saya jangan khawatir lah. Presiden Prabowo lateral saja, disiplin aja, dan masyarakat akan dukung itu. Bahkan kalau perlu bukan masalah korupsi, nggak korupsi,
Tapi ketika ada menteri yang bekerja tidak kompeten, ganti. Kenapa? Inkompetensi itu menciptakan yang namanya itu kegagalan. Betul. Kegagalan artinya biaya itu boros. Nah, Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa kita itu harus menggunakan semaksimal mungkin aset kita untuk kemakmuran rakyat. Ketika itu boros berarti terjadi namanya ketidakmakmuran. Oke, jadi kita baik, dua, apakah dia korupsi, apakah dia gagal. Yang ketiga adalah dia nggak kompeten. Masyarakat pengen tiga-tiga itu diganti semua. Masyarakat ingin yang korupsi, gagal dan tidak kompeten ini diganti. Kalau masyarakat inginnya begitu, tapi bagaimana dengan partai politik ataupun juga dengan teman politik atau juga yang berada di luar koalisi Prof. Suhaib menginginkan hal yang samakah atau justru berbeda? Ya, saya kira kalau kita bicara tema kita malam ini, tentunya Pak Prabowo memiliki komitmen dari awal bahwa sebenarnya membangun negeri ini kita tidak perlu takut. Jadi takut di sini bukan partai politik maupun kolega-kolega beliau, ya sebenarnya tidak menjadi sandungan ketika beliau ingin melakukan strategis untuk membangun negara ini. Dan saya kira nilai integritas, nilai komitmen yang dari awal sudah disampaikan kepada seluruh elemen bangsa dan termasuk pejabat-pejabat yang terlibat di dalamnya dan juga termasuk partai politik sudah disampaikan bahwa di dalam membangun negeri ini sebenarnya kita tidak ada kepentingan politik tertentu atau ada semacam kelompok-kelompok tertentu, tapi yang kita harus bangun sekarang adalah membangun negeri ini. Jadi membangun negeri bukan berarti bahwa cuma presiden semata, tapi semua elemen partai politik maupun swasta itu kan diikutkan di dalamnya. Dan Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa kita bersama-sama tetapi tetap ada komitmen yang jelas, integritas selalu didorong gitu, Mbak. Oke, baik Pak Wamen, kita kembali sempat tadi terputus terakhir mengenai 3T dan dari dua pengamat ini nampaknya sepakat bahwa Pak Presiden lurus saja, tidak perlu takutlah dengan siapa yang berkuasa, siapa yang punya uang. Itu juga yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Ya, jadi 3T tadi kan Bapak Presiden selalu ingin yang terbaik, terbanyak, dan tercepat. Jadi beliau juga ingin semua para menteri, para wamen, semua jajaran kabinet juga memahami bahwa juga harus seperti presiden memberikan yang terbaik untuk rakyat, memberikan yang terbanyak untuk rakyat, dan juga tercepat. Jangan lambat bagi yang tidak terbaik, tidak banyak, terlambat. Ya harus siap ditinggalkan karena Bapak Presiden tidak ingin kasihan dengan orang perorangan dari manapun itu, menteri dari partai manapun, tapi kita harus kasihan dengan rakyat. Rakyat tidak boleh lama menunggu, rakyat sudah lama ingin ada percepatan pembangunan. Itulah yang dikerjakan oleh Bapak Prabowo dengan pemerintahannya, selalu ingin memberikan terbaik, terbanyak, dan cepat, seperti tadi program makan gizi gratis sudah 36 juta, akan mencapai 82 juta, cek kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian sekolah rakyat sudah 165, akan terus digenjot sampai 200 dan seterusnya. Sekolah unggulan, ada program pangan, gabah dibeli dengan harga 6.500 per kilo. Ini rakyat sejahtera, tidak ada lagi rakyat yang miskin, yang susah. Pupuk, bibit, semua dipenuhi, akan juga dibangun nanti 2.000 kampung nelayan. Semua program-program ada pro rakyat. Kita lihat pertumbuhan ekonomi di atas 5, inflasi terjaga 2,8. Bahkan di level internasional Prabowo membuka sejarah baru bagi Indonesia sebagai pemerintah negara, presiden yang komitmen konsisten dengan kemerdekaan Palestina, dan alhamdulillah mencapai satu kesepakatan yang luar biasa, bahkan diapresiasi oleh Presiden Amerika Trump. Kemudian juga Bapak Prabowo di G20 sebagai presiden dengan approval tertinggi 81%. Kepuasan publik juga sudah mencapai 82%. Jadi capaiannya luar biasa. Jadi semua pembantunya harus bergerak lebih baik dan lebih cepat. Capaiannya sudah luar biasa, semua pembantunya juga harus mengikuti tempo yang cepat ini. Nah, tapi kenapa ya kemudian peringatan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini disampaikan momentumnya jelang 1 tahun, Pak Rian? Nanti dijawabnya usai jeda. Pemirsa, kami hadirkan jawaban dan pembahasannya untuk Anda sesaat lagi.
Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan malam hari ini memaknai apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto Sabtu kemarin mengenai peringatan keras dan juga ancaman reshuffle bagi para pembantunya. Sudah bergabung nih, sudah ada di sini, ada Prof. Suhaib. Tapi kita beri waktu dulu untuk bernafas sejenak. Kita mungkin mulai dari Pak Rian dulu. Pak Rian, kenapa sih kemudian peringatan tegas sampai ancaman reshuffle atau kita bilang ultimatum ini disampaikan oleh Presiden? Momentumnya jelang 1 tahun, ini secara sengajakah sudah diperhitungkan atau gimana Pak Rian? Nah ini cerdasnya Pak Prabowo, segala sesuatu tuh harus ada justifikasinya. Jadi dengan statement ini artinya Presiden punya justifikasi untuk mengganti dekat-dekat ini. Bahkan kalau menurut saya sih berani aja. Kenapa? Bahkan kalau perlu nggak usah 3 kali salah. 1 kali salah fatal, ganti. Nggak harus sampai 3. Dan Bapak Presiden nggak usah mengatakan ini adalah kewenangan Presiden. Enggak. Jadi kita mengatakan Presiden, Pak Presiden ini bukanlah kewenangan Bapak lagi. Ini adalah tugas. Dan rakyat menghendaki gitu loh. Sudah. Jadi kalau Bapak mengatakan kewenangan, nah terbeban. Kali Bapak bisa mengatakan bahwa ini tugas saya. Tugas beliau adalah membuat manajemennya ini beres. Jadi ada beberapa diksi ya. Jadi kita harus sarankan buat teman-teman yang membantu komunikasi Bapak Presiden. Nomor 1, jangan gunakan kata-kata 3 kali. Bisa 1, 3. Kedua, kalau memang itu dilakukan Presiden, itu bukan tugas Presiden. Bukan yang namanya itu hak prerogatif. Bukan, lebih lagi. Itu amanat, tugas. Jadi lebih enteng Presiden. Dan untuk apa? Kita mau ini Bapak ucapkan eksekusi. Kenapa? Jangan sampai dianggap retoris. Jadi Bapak Prabowo itu dual ya. Beliau itu adalah mempunyai kompetensi militer, Kopassus kan. Ya. Kedua itu juga pengusaha besar. Nah, jadi sekarang itu Pak Prabowo perlu keluarkan ilmu pertamanya, ilmu militer, hajar, serang, kuasai, jangan negosiasi lagi. Takut apapun, karena memang itu amanatnya sebagai Presiden. Gitu karena 4 tahun pendek loh ini, dan jangan khawatir, rakyat itu dukung saja, pasti dukung gitu. Yakin saja. Baik, Pak Wamen, ini nggak perlu takut 5 tahun tuh waktunya pendek. Sebetulnya tidak perlu sampai 3 kali berbuat kesalahan. Sekali saja berbuat kesalahan, Pak Prabowo sebagai Presiden bisa menjalankan amanatnya untuk mengganti begitu. Ya memang itulah Pak Presiden ya. Lalu ingin menunjukkan bahwa semua butuh proses, butuh waktu. Tapi di samping itu juga dia ingin menjelaskan bahwa kalau sudah 3 kali ya sudah waktunya. Bahkan mungkin tidak perlu dimundurkan, ya harus mundur sendiri, harus ngerti dengan tugas dan kewajibannya kalau tidak bisa terpenuhi. Saya kira saya setuju ya, ini bukan hanya kewenangan tapi tugas, bahkan ini kewajiban Presiden yang diamanatkan oleh rakyat, ya bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak Prabowo memang tidak pernah gentar, tidak pernah takut dengan siapapun, dan bahkan sudah disampaikan tidak kasihan bagi pribadi-pribadi siapapun itu di belakangnya, partai manapun dan sebagainya. Kita harus kasihan dengan seluruh rakyat Indonesia yang sudah lama menunggu dan ingin adanya percepatan pembangunan. Jadi saya kira 1 kali salah pun ya sudah waktunya, karena bangsa ini tidak bisa menunggu, tidak boleh menunggu. Tapi beliau kan sangat bijaksana. Mungkin yang pertama, yang kedua, ketiga, tapi sekali lagi itu hak prerogatif dari Presiden untuk mempertimbangkan siapa yang diangkat dan siapa yang diganti. Kita dukung bersama. Pak Presiden sudah menyampaikan tidak boleh lagi ada illegal mining, penyelundupan. Bahkan Menteri Keuangan juga sudah dengan tegas akan menindak berbagai upaya-upaya penyelundupan dan sebagainya. Kita harapkan target ekonomi 8% bisa tercapai. Kita lihat dalam 1 tahun ini ada pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat di atas 5% ke atas. Dan harapan kita bersama, kita doakan dan kita mendukung bersama bahwa apa yang diharapkan Presiden dengan 3T tadi ingin terbaik, terbanyak dan tercepat. Bahkan program BLT juga ditambah lagi, ya. Kemudian juga program-program lain terus ditambah oleh beliau. Magang nasional ditargetkan 100.000, dimulai 20.000. Jadi semua program untuk
kepentingan rakyat dan bangsa. Semua program untuk kepentingan rakyat termasuk keputusan untuk mereshuffle menterinya ini harus atas nama rakyat karena itu amanat yang dijalankan. Prof. Suhaib, kalau tadi Pak Rian bilang kalau masih pakai diksi kewenangan nih kayaknya ada takutnya gitu. Memang ada kekuatan politik lainkah yang membuat Pak Prabowo ini harus takut? Ya sebenarnya sih seorang presiden dan Pak Prabowo juga dari awal tidak takut ya. Tadi sudah sampaikan ke Mas Rian, Bapak Tria juga sudah menyampaikan bahwa Pak Prabowo sedikit pun tidak punya ketakutan dalam hal ini. Baik dari partai politik maupun dari lingkungan eksternalnya yang ada di sekeliling beliau. Tapi ada satu teori yang saya bisa gunakan di dalam konteks ini, situasi ini, ada dalam teori sosiologi namanya nilai sosial. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo ingin keluar dari apa namanya tadi itu kekuasaannya, maka ada satu teori yang bisa dibangun. Yang pertama, bahwa teori nilai sosial itu ada 3 poin di sana yang harus kita perkuat. Yang pertama komitmen, yang kedua adalah kebersamaan, yang ketiga adalah integritas. Nah, Pak Prabowo ini mulai dari awal memimpin, ya dilantik menjadi presiden, 3 komitmen itu dibangun. Dan nilai ini bukan bicara angka, ya. Teori nilai sosial itu bukan bicara angka, tapi bicara kualitas, ya, bicara kualitas baik dan buruk. Kayak gitu. Nah kalau misalnya dilihat bahwa ternyata kinerja seorang menteri atau pembantu beliau kurang bagus, ya saya kira nilainya buruk. Bukan bicara 10, 20, 30 ya kan gitu ruang ya. negosiasi dipersempit, nggak usah lagi bicara angka baik atau buruk. Iya, iya, baik dan buruk. Jadi karena kalau kita bicara integritas kan bukan angka yang dilihat Mbak ya, tapi yang dilihat adalah apakah Anda ini menjalankan tugas sesuai dengan komitmen kita dari awal, apakah menjalankan tugas sesuai dengan apa yang tanda tangan di atas hitam putih dari awal pelantikan atau tidak. Nah kalau tidak ya saya kira dalam 1 tahun perjalanan ini sudah banyak yang nunggu-nunggu. Prof, tapi begini, harusnya kita tidak bicara lagi soal kuantitas ya, angka. Tapi kenapa kemudian diksi yang dipilih harus sampai 3 kali? Apakah ini juga hasil negosiasi atau persetujuan antar partai begitu? Saya kira Pak Prabowo ini termasuk beliau yang sangat bijak. Karena di mana-mana pun yang namanya ingin dijatuhkan orang, mohon maaf ya saya menyebutkan seperti itu, atau diberhentikan orang, maka itu biasanya dipanggil 3 kali dulu. Nah ini etikanya bagus sekali, saya kira etiknya ya. Beliau negarawan yang sangat luar biasa dan kebiasaan di masyarakat Indonesia ketika ada hal orang yang mau dinonjolkan atau diberhentikan dikasih SP1, SP2, SP3. Nah, berarti Prof begini, 3 kali dulu dipanggil atau yang ketiganya ini sekaligus pemecatan Prof? Ya keempat kalinya lah barangkali ya. Karena kan pertama, kedua, dan ketiga. Saya kira sekarang Pak Prabowo sudah mulai agak gelisah ya. Karena beberapa tadi Pak Tri sudah menyampaikan, ada beberapa progres yang harus didorong, tetapi para pembantu-pembantu ini lambat. Nah perlu dilihat lagi Mbak, bahwa di dalam pembantu presiden itu bukan cuma menteri, tapi ada eselon 1, eselon 2, eselon 3, itu juga harus dibenahi. Karena bagaimanapun struktur dalam birokrasi kita ini, masyarakat melihat cuma menterinya, tapi dalam struktur birokrasi itu kan Pak Mas Rian jauh lebih paham tentang itu ya. Itu ada di dalamnya. Nah masyarakat sekarang menunggu itu. Dan Pak Prabowo selalu menyampaikan di hadapan pidatonya berkali-kali, bahwa saya menjadi presiden sekarang ini itu karena dipilih oleh rakyat. Bukan dipilih oleh menteri, dipilih oleh pengusaha. Ya memang partai politik merekomendasikan, tapi sekarang ini kan partai politik juga sudah mulai sudah mulai ikut arus dengan Pak Prabowo untuk memperbaiki negara ini, ya kan gitu ya. 1 tahun terakhir ini saya kira partai juga sudah mulai mendorong integritas, ya mendorong yang namanya komitmen, yang mendorong yang namanya kedekatan dengan masyarakat gitu. Nah dalam konteks sosiologis ini, Pak Prabowo sekarang lagi membangun hubungan sosial yang sangat baik dengan masyarakat. Bukan dekat ya, tapi sangat baik. Ya. Kenapa? Pak Prabowo mengetahui bahwa yang menilai langsung kinerja kita itu adalah masyarakat. Ya, kualitas kita itu dari masyarakat yang tahu bahwa pemerintahnya berkualitas, programnya berjalan dengan baik kan gitu. Jadi jangan sampai para pembantu-pembantu ini bicara angka 1 sampai 10 atau 1 sampai 1000 atau 1 sampai 100, tapi bicaralah integritas, kualitas, komitmen dan tentunya ingin membangun bersama-sama bangsa ini gitu Mbak. Bicara tentang integritas, kualitas dan juga komitmen, berarti Pak Rian, diksi atau narasi yang disampaikan atau digunakan oleh Presiden ini sudah tepat, rakyat di atas politik? Begini, kalau di dalam politik itu sama rekan bisnis ada bottom line-nya. Kalau bottom line itu di dalam neraca namanya laba. Nah ini Pak Presiden ini nampaknya sangat mengetahui ini. Labanya itu nggak banyak. Bahkan mungkin dikit banget gitu loh. Karena yang namanya mempunyai popularitas di atas 80%. Ini nggak bunyi gitu.
Nah, presiden itu sangat tahu ini labanya tipis ini. Sehingga dengan Pak Presiden tahu untuk meningkatkan laba, maka yang namanya direktur keuangan, direktur marketing, direktur produksi ini harus kerja nih. Nah, yang sekarang jadi challenge adalah bagaimana agar yang namanya yang zaman Pak Presiden tadi itu betul-betul diefektifkan. Karena kalau ini nggak diefektifkan, nggak diskusi gitu ya, labanya makin tipis. Jadi begini, kita juga berharapkan agar Bapak Presiden juga, pemerintah juga ya, tidak terlalu tergoda dengan hasil-hasil statistik gitu loh. Karena yang namanya, itu namanya saya lupa, yang nulis novel namanya itu Tom Sawyer itu. Dia mengatakan ada 3 jenis lies. Pertama adalah lies, kebohongan ya. Kedua, dumb lies. Yang ketiga adalah statistik. Nah ini, yang ketiga jobnya ini. Jadi sekarang Presiden sangat paham bahwa ini nggak cukup lagi angka-angka itu. Nah dengan demikian berhubungan dengan apakah itu menjadi kekuatan Presiden ke depan? Iya. Hubungan baik tadi, iya ini aja. Nah itu yang jadi modalnya Pak. Masyarakat kita tuh nggak rewel kok. Asal ini bener lancar, on track gitu. Contoh ya, kita berbicara masalah MBG. Siapa sih nggak setuju? Semua setuju. Tetapi ada problem. Dengan hormat ya, dengan hormat banget. Bukan artinya Bapak Menteri, Bapak Kepala MBG tidak kompeten. Bukan itu. Tetapi kompetensinya berhenti di melaksanakan. Kompetensi itu 2 loh ya. Pertama kompetensi melaksanakan, kedua kompetensi membangun resiko. Tahu resikonya apa? Bukan spending saja. Jadi ini yang nggak dipunya. Jadi saya kira kita harapkan Pak Prabowo nanti untuk ukurannya adalah bahwa namanya kompetensi bukan kompetensi spending, tapi membangun resiko kebijakannya gimana gitu. Baik, harus diperhitungkan juga bagaimana membangun atau menilai resiko dari kebijakan, termasuk juga kita ingin tahu tadi bagaimana kemudian Presiden Prabowo menempatkan peringatan tegas ini untuk menjaga efektivitas kerja dari kabinetnya. Tapi usai jeda, pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda dengan pembahasan berikutnya sesaat lagi. Ya baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan malam hari ini. Kembali kita akan berbincang dengan Bang Riza, Pak Wamen. Pak Wamen tadi disampaikan bahwa jangan sampai juga nih Pak Presiden atau mungkin para pembantu di pemerintahannya terjebak dalam atau tergoda dalam angka-angka statistik begitu. Harus terus kemudian fokus pada pencapaian-pencapaian kerja. Tadi banyak begitu pencapaian yang sudah disampaikan oleh Bang Riza juga dalam pemerintahan Pak Presiden. Ya, capaian-capaian tidak sekedar angka ya, tapi dirasakan betul oleh masyarakat. Silakan didengar langsung, ditanya langsung kepada masyarakat. Jangan hanya mendengarkan angka-angka atau berita-berita, tapi kita bisa langsung bertanya, berdialog, berdiskusi, dan tanya pada rakyat. Apa saja yang dirasakan selama setahun ini, komitmen pro rakyatnya Pak Prabowo, ketegasannya, konsistensinya, dan semuanya diperuntukkan untuk kepentingan bangsa negara. Pak Prabowo sebagai jenderal juga menyampaikan tidak tanggung-tanggung, saya tidak takut siapapun di belakangnya, mau bintang berapa, yang selama ini mungkin ada yang masih membacking illegal mining dan sebagainya, itu beliau akan tindak. Dan sangat terasa di masyarakat, bagi pemain tambang memahami betul, tidak sembarangan sekarang. Dan bagi pengusaha-pengusaha yang selama ini hanya bekerja untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroninya, berhitung. Dan alhamdulillah dampaknya luar biasa. Pak Prabowo ingin semua pengusaha besar, konglomerat, taipan, siapapun itu bersama-sama dengan pemerintah membangun bangsa negara. Tidak boleh ada lagi pribadi apa segelintir kelompok orang hanya ingin memperkaya diri sendiri, keluarga, atau kelompoknya, atau grupnya, tidak boleh lagi. Bahkan beliau ingin seluruh jajaran pemerintah, bahkan masyarakat bangsa hidup bersahaja, sederhana. Mari tunjukkan keberpihakan pada rakyat, jangan memperlihatkan yang tidak baik kepada rakyat. Semua beliau selalu sampaikan dan tunjukkan. Bahkan kami di Gerindra sejak awal selalu diingatkan, selalu dinasihati bahwa seluruh kader Gerindra harus hidup sederhana, bersahaja, pro rakyat, dan harus membantu rakyat, harus hadir di tengah-tengah rakyat. Itulah sebabnya ketika beliau setahun ini menjadi pemerintah, itu juga yang beliau sampaikan, tidak ada lain. Beliau tidak takut dengan siapapun,
hanya takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu kepada rakyat yang telah memberikan amanah. Jadi mari kita bersama-sama mendukung komitmen, konsistensi, ketegasan, dan keinginan beliau, apa yang menjadi cita-cita, harapan, dan yang selalu ingin ditunjukkan, dibuktikan, dan diwujudkan, semua untuk rakyat. Bagi siapapun, jajaran di kabinet yang tidak bisa mengikuti irama presiden yang selalu ingin memberikan terbaik, terbanyak, dan tercepat, ya harus mengerti bahwa kapal ini ingin bekerja, ingin bergerak cepat untuk kepentingan bangsa dan negara. Baik, terbaik, terbanyak, dan juga tercepat. Tapi Prof. Sohaib tadi juga bilang ini juga tidak soal angka, tapi baik dan buruk sudah jelas, tidak ada gray area. Tapi Prof, ini kalau kita lihat dari gaya komunikasi para menteri begitu ya, urusannya juga dengan publik. Ada komunikasi gaya-gaya bicara menteri yang begitu terbuka, belak-belakan begitu. Ada juga menteri-menteri yang mungkin bekerja dalam diam begitu Prof, tenggelam. Nah, seperti apa sih menteri-menteri yang layak diganti atau dipertahankan? Ya, saya kira kalau menteri yang senyap, itu kan berarti tidak bekerja kan? Karena tetap ada SK-nya. Kemudian menteri yang juga mengekspos dirinya, ya saya kira juga banyak. Nah, persoalannya kemudian adalah kalau kita lihat pernyataan Pak Prabowo sebenarnya bukan mengekspos diri yang diinginkan oleh beliau, tapi program apa yang sudah berjalan dan dipastikan bahwa program itu sesuai dengan amanat visi dan misi. Ya bukan lagi amanat Pak Prabowo sekarang ini kan, sudah bicara visi dan misi, kemudian program kerjanya sesuai dengan harapan, kemudian apakah hasilnya sesuai dengan kenyataan, ya, dan apakah outcome-nya itu sesuai dengan realitas, kan begitu. Nah, persoalannya kemudian adalah yang harus dinilai sekarang oleh Pak Prabowo, ya kalau kita lihat sekarang ini secara sosiologis, ya yang harus dilihat adalah hubungannya antara presiden dengan menteri, apakah sejalan nggak dengan program yang akan diturunkan ke masyarakat. Ya sekarang kan coba bayangkan Mbak ya, tadi sudah disinggung oleh Mas Rian, kemudian Bang Patria juga, bahwa berkaitan dengan MBG, ya, kemudian kesehatan gratis, ya, kemudian pendidikan, ya, kemudian juga berkaitan dengan infrastruktur desa. Dan sekarang juga misalnya koperasi desa udah berjalan kan sekarang, ya. Dan itu program-program saya kira yang betul-betul secara realitas di masyarakat itu yang dibutuhkan. Bukan menteri yang mengekspos dirinya, kemudian disampaikan program-program walaupun tidak terrealisasi. Nah ini masalah. Jadi memang ada perlu tim oleh Pak Prabowo ini, oleh Presiden, melihat secara langsung, mengkaji secara langsung apakah program itu sesuai dengan keinginan masyarakat. Seperti Bang Patria tadi, ya silakan ditanya masyarakat, ya kan gitu, jangan ditanya angka. Kalau cuma ditanya angka, ya pasti semua akan berhasil. Tapi sekarang ini adalah masih banyak masyarakat di pelosok, ya saya kira yang harus disentuh oleh pemerintah, ya, yang harus betul-betul didorong programnya sampai ke tingkat bawah. Jangan sampai program ini berhenti di tataran kebijakan. Ya, kebijakan sampai di situ selesai kebijakan diekspos, ketika realita turun ke bawah itu tidak ada. Nah, makanya saya sudah menyarankan bahwa kalau kita bicara reshuffle di sini, itu bukan cuma kabinetnya atau menterinya, tapi eselon 1, eselon 2, eselon 3, kalau perlu instansi yang ada di tingkat daerah yang tidak bisa sejalan dengan program pemerintah, itu harus juga ditinjau gitu Mbak. Kalau menurut Pak Rian gimana nih soal tim Pak? Tadi sempat disinggung oleh Pak Rian, nampaknya Pak Prabowo butuh tim untuk ikut menilai begitu, tim audit menilai bagaimana kinerja para menteri atau bahkan lebih dari itu, eselon 1, 2, 3. Nah tim yang harus dibentuk itu seperti apa? Dan menteri yang mungkin kira-kira di reshuffle saja yang seperti apa? Karena nampaknya bukan hanya yang soal diekspos saja, tapi yang betul-betul bekerja. Nomor satu tim inti kalau kita belajar organisasi ya Menko. Menko plus Mensesnek plus Menseskap itu tim intinya. Yang lain itu bisa tim nomor 2-nya. Jadi dengan permainan yang menjadi kunci. Waktu Soeharto menjadi presiden, kenapa kuat? Menko-nya kuat, dimainkan di situ. Jadi yang cek dulu Menko-nya nih. Kalau Menko-nya nggak bisa jadi tim player, minggir. Nah, kedua, masalah tadi jenis menteri. Menteri ada 2 loh ya. Satu menteri yang dia memang berbicara banyak. Ada menteri yang silent. Kenapa? Dia bisa, karena intinya pemerintah itu bekerja dalam silent, dalam keheningan. Tapi ada juga menteri yang memang harus galak kayak Pak Purboyo itu ya. Tapi nggak bisa semua menteri kayak beliau. Nanti kalau semua menteri kayak beliau nanti hirup kok kabinet ini. Nggak boleh. Jadi penilaian kinerja menteri tidak dari apakah dia heboh di medsos. Enggak. Tapi apakah performa apa tidak. Tepat tadi kayak Pak Riza tadi sampaikan dia
perform. Contoh pertama adalah hidup sederhana. Ya jangan sampai lah menteri muncul dalam bentuk dia menggunakan mobil yang eksklusif luar biasa. Bagaimana dia berkomunikasi. Tapi yang inti adalah menteri itu tidak boleh dua hal. Satu, tidak boleh cari panggung. Karena panggungnya punya presiden. Kedua, nggak usah cari muka. Kenapa? Udah punya muka gitu loh. Mana muka apa lagi? Nah, cari muka ke siapa nih Pak Rian? Nah ya itu. Nah untuk itulah, untuk menilai apakah menteri perlu diganti apa tidak, maka kriteria pertama adalah, tadi Prof juga sampaikan adalah, apakah efektif? Efektif is not numbers, tapi nilai. Nilai itu dirasakan loh. Contohnya sekarang ya, di bawah itu, tukang sayur itu jual tuh bingung. Karena bingung, di pasar tuh barang mahal, di sini nggak kuat beli. Yang namanya warteg nggak bisa jual lagi. Ini terasa betul. Nah perlulah orang yang tahu rasa ini. Dan ini nggak bisa dilaksanakan oleh yang namanya peneliti. Makanya salah satu kekuatan Soeharto waktu itu adalah, Soeharto punya network membawa data itu. Sekarang dibuat, jadi timnya ada dua, tim yang formal tadi, ada timnya itu tim bayangan. Loh Pak Prabowo itu seorang ahli intelijen loh, beliau harusnya punya ya, dosen-dosen kayak beliau ini, diam-diam direkrut apa, report, bukan report yang baik-baik, tapi yang kritis. Jadi katakanlah kita punya dosen tuh banyak loh, rekrutlah katakanlah 1.000 dosen di Indonesia. Diam-diam pakai jaringan diatur oleh misalnya siapa Pak Teddy atau Pak Mensesnek, membagikan report dari presiden. Jadi presiden punya yang namanya itu hands-on information. Kenapa yang namanya Indofood bikin Indomart? Karena mau dapat namanya real time data. Nah Bapak Presiden perlu real time data. Ini yang belum ada, tim ini belum ada, perlu dibuat. Oke, baik. Pak Riza, Pak Wamen, ini bagaimana soal memperhitungkan Pak Prabowo nampaknya perlu menteri ini, perlu tim untuk menilai para menterinya. Karena ini tidak hanya soal angka, tapi lebih dari itu, nilai. Pak Wamen. Ya, saya setuju ya. Tidak usah diragukan, Bapak Prabowo itu punya telinga, mata, dan penciuman yang sangat tajam. Jadi betul sekali tadi Pak Rian Nugroho ya. Tidak ada panggung bagi menteri, bahkan wamen atau jajaran pejabat, dan tidak perlu cari muka. Kita semua bekerja untuk kepentingan bangsa negara di bawah kepemimpinan Bapak Presiden dan Bapak Wapres. Dan juga apa yang paling penting sejatinya kemajuan adalah apa yang dirasakan oleh seluruh masyarakat bangsa. Bukan sekedar angka-angka. Kita memang cukup banyak mendapatkan capaian yang tinggi, semua angka-angka meningkat, bahkan pengangguran turun, angka kemiskinan turun, tapi pertumbuhan ekonomi meningkat dan semua ekspor meningkat dan sebagainya meningkat. Tapi tidak cukup sampai di situ. Bapak Presiden adalah orang yang tidak cepat puas, tidak mudah puas. Beliau selalu ingin yang terbaik dan terus yang terbaik. Beliau selalu bekerja berorientasi pada proses yang baik dan benar untuk mencapai hasil yang terbaik dan gemilang. Jadi sekali lagi semua kami di jajaran kabinet akan berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin dengan terus memberikan teladan, kesederhanaan, bersahaja, bekerja dalam senyap, tapi juga menunjukkan hasil seperti yang ingin dirasakan oleh seluruh masyarakat bangsa. Jadi sekali lagi apapun yang diperintahkan, diputuskan oleh beliau, selalu saja beliau ingin yang terbaik, terbanyak, dan tercepat. Berapapun banyak sekali bentuk regulasi-regulasi yang dibuat untuk kepentingan bangsa dan negara. Termasuk koperasi desa, kemudian juga desa nelayan, desa inovasi, smart village, dan sebagainya untuk kepentingan bangsa negara. Untuk kepentingan bangsa dan negara, kita tunggu apakah nanti kemudian ultimatum Pak Presiden ini betul-betul direalisasikan 1 tahun pemerintahannya akan ada reshuffle yang terjadi. Terima kasih Pak Rian, terima kasih Prof. Suhaib, terima kasih juga Pak Wamen, Pak Ahmad Riza Patria sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.